guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. Oke guys, apa kabar korang? Obin doakan korang sentiasa sehat selalu. Oke guys, kali ini Obin bawakan korang lagi video yang menarik juga pada Obin. Oke guys, so sebelum itu video ini daripada Info Awibisana channel guys. So jangan lupa guys untuk subscribe dulu, tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share. Semoga beliau lagi semangat untuk buat konten-konten baru. Untuk info sama guys dengan dia punya channel Info Awibisana. Okay, so dia kata guys kat sini Obin tertarik dengan tajuk dia. Dia kata gedung tertinggi di Asia Tenggara akan dibangun di IKN Nusantara. Okey, IKN ni kan yang Obin tahu dia ibu kota baru kan, ibu kota baru Indonesia. Okey, so wow, maknanya dia kata gedung tertinggi di Asia Tenggara itu akan dibina. Maknanya wow, dia akan jadi gedung tertinggi di Asia Tenggara. Okey, so tanpa kita berbasa-basi guys lagi, supaya korang tak bosan tengok muka Obin, kita langsung saja guys tengok video dia dengan kiraan 1, 2, 3 go. Oke. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit menjadi hal yang lumrah ditemukan di berbagai kota metropolitan. Keterbatasan lahan serta padatnya populasi di wilayah kota metropolitan menjadi alasan dibalik keberadaan gedung-gedung vertikal ini. Gedung pencakar langit juga banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara, tak terkecuali di Indonesia. Oke. Info. Beberapa di antaranya memiliki tinggi yang sangat menjulang dan menjadi kebanggaan bagi negara mereka masing-masing. Namun, sayangnya gedung tertinggi di Asia Tenggara saat ini bukan di Indonesia, melainkan dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Vietnam. Oke, Malaysia dan Vietnam. Malaysia memiliki 3 gedung tertinggi di Asia Tenggara yang berada di Malaysia. Oke. Peringkat pertama diraih oleh gedung pencakar langit Merdeka PNB 118 yang terletak di Malaysia. Adapun gedung ini memiliki tinggi mencapai 678,9 meter. Gedung pencakar langit satu ini tepatnya berada di Jalan Hang Jebat, Petaling, Kuala Lumpur. Seperti namanya, gedung ini memiliki 118 lantai, 118 lantai, dengan 5 lantai basement. Mesti best kayak jalan-jalan ke sana. 299.000 meter persegi. Pembangunan puncak gedung ini baru saja rampung pada November 2021 kemarin. November 2021. Selama kurang lebih 7 tahun sejak 2014. 7 tahun kau pembangunan ini. KPN di 118 bahkan menyalip Shanghai Tower yang tingginya 632 meter serta Tokyo Skytree dengan ketinggian 634 meter. Posisi ketiga kembali diraih oleh gedung pencakar langit berasal dari Malaysia yang sudah sangat terkenal, yakni Petronas Twin Tower. Gedung ini tercatat memiliki ketinggian 451,9 meter. Petronas Twin sejak lama telah menjadi salah satu destinasi wisata utama saat berkunjung ke Malaysia. Diinisiasi sejak tahun 1992. Gedung ini memiliki 88 lantai ditambah dengan 6 lantai basement. Di dalam gedung terdapat pusat perbelanjaan, pusat seni, pusat taman, dan sebagainya. Gedung Petronas pernah menyabet peringkat gedung tertinggi di dunia sejak tahun 1998 hingga 2004. Meskipun pada tahun-tahun setelah disalib oleh gedung-gedung baru yang lebih tinggi, Petronas Twin masih memegang rekor sebagai gedung pencakar langit kembar tertinggi di dunia hingga saat ini. Nah, dia masih pegang nih gedung berkembar guys tertinggi. Pencakar langit The Exchange 106 mendapati posisi keempat dengan ketinggian mencapai 445,5 meter. Gedung ini berlokasi di ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia, yang merupakan area bisnis dan keuangan internasional terpadu, Tun Razak Exchange atau TRX. Gedung cantik guys, coba dia berkelip-kelip, unik, memiliki total 95 lantai. Cantiknya pula.
pencakar langit setinggi 700 meter rencananya akan dibangun di ibu kota negara IKN Nusantara. Gedung ini merupakan tower BUMN yang disebut-sebut akan menjadi bangunan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Wow, oke guys. Dia akan jadi IKN tuh guys. Sorry, apa tadi? Oh, ini guys dia punya tuh. Dari unggahan Instagram @aliendc, tampak desain proposal tower BUMN yang dirancang oleh Alien Design Konsultan berkolaborasi dengan Atkins. Bangunan yang disebut dengan tower BUMN itu disebut akan menjadi titik tumpu masyarakat dari dalam maupun luar negeri di IKN Nusantara. BUMN Tower ini akan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi bersama elemen lain seperti... Oh guys, nama tower tuh guys, gedung tuh BUMN Tower. Wow, katanya 700 ke 700 lebih guys. Oh my god, tingginya. Oke. Di hotel, community center, masjid, retail, museum, pusat budaya dan lain-lain. Oh ini dekat ni lah guys, dekat IKN. Tapi dengan teknologi transportasi canggih yang akan mempersingkat waktu. Cantiknya pula guys IKN. Di samping itu, berdasarkan desainnya dan tampilannya, Tower BUMN akan memiliki sebuah plaza seremonial yang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang akan menyaksikan sebuah prosesi upacara dan hiburan. Tower BUMN juga akan dilengkapi dengan kanopi raksasa yang berfungsi untuk melindungi pengunjung yang hadir dari terik matahari dan hujan. Karyawan BUMN akan berkantor di bangunan berikat ini. Ruangan tersebut akan menjadi pusat bekerja dan hiburan untuk karyawan BUMN. Cantik nih guys tempat. Menjadi pusat hiburan dan ada kendaraan nih guys. Cantik itu kendaraan dia. Pengalaman melihat pemandangan IKN Nusantara dari puncak gedung setinggi 700 meter. Wow, macam tuh guys desain dia. Masyarakat juga akan menginap di hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan pemandangan dari atas gedung pencakar langit tersebut. Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyebut selain Istana Presiden dan Wakil Presiden, juga kantor lembaga tertinggi negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Badan Pemeriksaan Keuangan bakal pindah terlebih dahulu ke IKN Nusantara pada 2024. IKN Nusantara. Jalan ahli utama Kementerian PPN atau Bappenas, Ayu Prasasti mengatakan perpindahan kantor pemerintahan dari Jakarta ke IKN ini akan dilakukan berdasarkan urutan klaser. Klaser pertama yang akan pindah ke IKN lebih dahulu yakni Wakil Presiden, lembaga tertinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK. Dikutip dari YouTube IKN Indonesia, Rabu 23 November 2022. Wow, cantiknya tempatnya. Selain itu, seluruh kementerian koordinator mulai dari bidang perekonomian, bidang politik, bidang hukum, HAM, dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, hingga bidang maritim dan investasi. So guys, dia ada dua guys sebenarnya. Dia ada dua tower dia. Satu yang tinggi, satu yang sedikit tinggi. Wow, cantik guys. So macam yang Ombin itu guys, sebenarnya Ombin itu daripada pedesaan, kan jauh daripada bandar. Jadi malah Ombin itu duduk di pulau guys. Asal usul Ombin di Sabah. Jadi Ombin itu suka guys bandar-bandar, kota-kota. Jadi kalau Ombin pergi kota-kota tuh yang Ombin biasa senaraikan dekat atas nih guys, bendera-bendera nih ini semua guys Ombin punya negara-negara yang Ombin dah pernah pergi lawati berjalan-jalan 12 kot kalau tak silap Ombin. Jadi biasa Ombin akan pergi tuh guys, Ombin akan ambil gambar guys di bangunan-bangunan dia atau gedung-gedung dia yang unik, yang cantik pada Ombin lah, pada Ombin yang menarik lah. Ombin suka tengok gedung-gedung dia. Jadi insya Allah guys, nanti kalau yang ini apa nih BUMN Tower ni dah siap, nanti kita boleh insya Allah nanti kita boleh pergi guys. Lagipun letaknya di Kalimantan kan, dekat je dengan Sabah. Sebab Ombin tu daripada Sabah guys. Jadi kita dah boleh pergi guys, ambil video, ambil gambar. Wow. So kita doakan guys, semoga apa yang direncanakan semua akan siap, akan selesai. Nanti juga guys tower dia. Pertama masih ada kementerian Trimifan seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan. Oh macam tu kau. Presiden dan wakil presiden secara langsung misalnya. Sekejap guys, sekejap. Wah. Oh dia ada dua engkau.
Oke. Wah, sekejap guys. Tengok dulu dia punya ni. Oh, cantik juga. Unik dia punya penaan. Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden. Karena triumvirat ini akan menjadi PLT. Lagipun pada Om Bin rasanya mungkin dia sesuai kayak dibuat dekat ibu negara baru tu kan, ibu kota baru. Sebab di situ kan di Kalimantan kira kurang jugalah berlaku macam gempa bumi kan. Kalau macam di Indonesia, bukan di Indonesia, maknanya di Indonesia lah, di Pulau Jawa, di Jakarta kot. Sebab kat situ kan kadang ialah gempa bumi kan ada, jadi tak sesuai lah guys mungkin. Jadi paling sesuai itu di ibu kota yang baru, di IKN Nusantara. Wow guys, mesti best. Bila dalam kondisi yang sangat mendesak, dan jika Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 8 Ayat 3. Pasal pertama juga akan menyangkut dan mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan seperti Kemen PPN atau Bappenas, Kemenku, Kemen PANRB, dan BPKP. Jadi guys mungkin BUMN tu dia mungkin jenis syarikat kot, perusahaan di Indonesia yang mungkin popular. Okey, adakah macam itu? Sebab kalau macam di Malaysia itu macam Twin Tower tu dia dibangun oleh syarikat Petronas. Lepas tu yang PNB 118 tu kan dia dibangun oleh syarikat Permodalan Nasional Berhad kan. Mungkin kot guys macam tu juga BUMN. Wow. Itu Kemenfo, Kemen PUPR, dan Kemen ATR atau BPR sebagai kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar IKN. Dilanjutkan dengan KL atau keamanan yang akan mendukung penegakan hukum dan alat pertahanan seperti Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Mabes Polri, Pas Pampres, BIN, Kejagung, Kemenkumham, dan KPK. Karena ini ibu kota negara, maka yang namanya pertahanan dan keamanan terhadap IKN itu sudah harus didahulukan. Bahkan pada H1, Presiden sudah menetapkan bahwa 17 Agustus 2024 akan ditetapkan di IKN sebagai ibu kota negara yang pindah dari Jakarta ke Nusantara. Oh, udah habis guys video dia. Sampai jumpa. Wow. So macam biasa guys, Om Bin itu memang suka pergi mana-mana. Om Bin suka ambil gambar-gambar tawa-tawa, mana-mana tertinggi dia ataupun mana-mana tinggi di sesuatu negara. Tapi bukan setakat itu guys, Om Bin bukan setakat macam suka ambil gambar di menara-menara yang tinggi sahaja. Tapi kalau Om Bin rasa macam menarik kan, macam cantik desain dia. Macam dulu Om Bin ke Jakarta tahun 2012, Om Bin ambil gaya dekat menara Wisma 46 tu kan. Sebab Om Bin tengok masa tu macam dia terlalu unik benaan dia. Maknanya walaupun gaya Wisma 46 tu dah terlalu lama kan bangunan tu, tapi sampai sekarang guys dia masih boleh bersaing dengan bangunan gedung-gedung terbaru mungkin di Jakarta. Jadi gambar-gambar tu Om Bin ada guys. Om Bin biasa abadikan. Om Bin pergi Korea dekat Lotte World Tower, Taipei 101, semua tu Om Bin akan abadikan guys sebagai kenang-kenangan Om Bin. Yalah, sebab mana tahu esok lusa kita dah berusia, kita dah tak larat untuk melancong. So sekurang-kurangnya kita pernah sampai guys ataupun pernah bergambar depan tu. So itu saja guys, dan kita doakan semoga BUMN Tower tadi akan semaknya selesai disiapkan mengikut jadual yang dah ditetapkan di ibu kota baru di IKN Nusantara. Wow, kita boleh melancong guys ke sana dan tengok. So itu saja guys video Om Bin kali ini. Thank you so much kerana korang selalu menyokong video-video daripada Om Bin Morales. Okay guys, thank you so much dah.